Selamat siang Oma. Pada saat ini kami mahasiswa Listikes BT Santomon akan melakukan penyuluhan tentang kesehatan yaitu hipertensi. Dan pada saat ini kami akan menjelaskan apa itu hipertensi. Jadi Oma, hipertensi itu atau tekanan darah tinggi adalah kondisi kronis yang terjadi ketika tekanan darah terhadap dinding arteri meningkat secara abnormal. Jadi kondisi ini sering disebut sebagai silent killer karena sering tidak menunjukkan gejala tetapi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal jika tidak dikelola dengan baik. Jadi promosi kesehatan ini bertujuan untuk memberikan informasi lengkap tentang hipertensi, meliputi definisi, penyebab, gejala, faktor risiko, komplikasi, pencegahan, dan pengelolaan. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah yang lebih tinggi dari batas normal dengan klasifikasi sebagai berikut. Tekanan darah normal 120 sampai 80 mmHg. Hipertensi dapat dibagi menjadi yang pertama itu hipertensi primer. Hipertensi primer ini tidak memiliki penyebab yang spesifik tetapi terkait dengan gaya hidup, genetik, dan usia. Yang kedua, hipertensi sekunder disebabkan oleh kondisi medis seperti penyakit ginjal, gangguan hormon, penggunaan obat tertentu, atau kehamilan. Gejala hipertensi sering tidak menunjukkan gejala, terutama pada awal. Namun jika tekanan darah sangat tinggi, beberapa gejala dapat muncul, seperti misalnya sakit kepala di pagi hari, pusing atau sesak nafas, dan penglihatan kabur atau gangguan penglihatan, detak jantung tidak teratur, kelelahan atau mimisan atau darah keluar dari hidung. Gejala ini sering terjadi pada hipertensi berat atau hipertensi yang sudah menyebabkan komplikasi. Faktor yang tidak dapat dikontrol, yang pertama adalah usia. Risiko meningkat pada individu berusia di atas 40 tahun. Jenis kelamin, laki-laki berisiko sebelum usia 50 tahun, sementara wanita lebih berisiko setelah menopause. Riwayat keluarga, hipertensi sering diturunkan dalam keluarga. Kondisi medis, penyakit ginjal kronis, diabetes, dan gangguan hormonal meningkatkan risiko. Faktor yang dapat dikontrol. 1. Pola makan tidak sehat, tinggi garam, lemak jenuh, atau gula. 2. Kurangnya aktivitas fisik seperti gaya hidup sedentari meningkatkan risiko. 3. Merokok dan alkohol. Merokok merusak pembuluh darah sementara alkohol mempengaruhi tekanan darah. 4. Obesitas atau kelebihan berat badan. Beban ekstra meningkatkan kerja jantung. 5. Stres kronis. 4. Komplikasi hipertensi. Jika tidak dikelola dengan baik, hipertensi dapat menyebabkan 1. Serangan jantung, 2. Gagal jantung, 3. Arrhythmia atau gangguan irama jantung, 2. Penyebab cerebrovaskular, stroke iskemik, penyumbatan pembuluh darah di otak, stroke hemorrhagic, pemecah pembuluh darah, 3. Penyakit ginjal, 4. Gangguan penglihatan, 5. Komplikasi lain. Saat ini Oma telah masuk di DP cara pencegahan. Itu yang pertama, pola makan sehat. Oma mesti menghindari itu makanan yang tinggi garam, berlemak, dan Oma harus mau perbanyak itu makan sayur-sayuran, buah-buahan, itu makanan yang tinggi serat. Dan yang kedua itu Oma aktivitas fisik. Terus mesti banyak berolahraga. Dan yang terakhir Oma itu menghindari kebiasaan buruk. Itu sama dengan
Kalau rupa Oma banyak pikiran dan begitu, bawa pikir yang menyebabkan Oma stres. Di pengobatan Oma ini ada beberapa obat, yaitu seperti obat antihipertensi seperti diuretik, HCE inhibitor, beta blocker dan kalsium channel blocker dapat diresepkan oleh dokter. Mesti ikut resep dari dokter kan Oma. Jadi ini Oma terampai penyuluhan. Apakah Oma ada pertanyaan? Ada pertanyaan Oma? Ini cuma pengalaman. Oma pe hipertensi selama. Jadi selama minum obat kan coba poso, cuma syukur kita baru periksa jantung, kita pe jantung baik karena itu tanggal 24 Desember kita ada di rumah sakit, jadi ada periksa jantung. Cuma yang kita keluhkan sekarang karena kita pe kreatin tinggi sampai kita darah satu pinggang sakit. Yang sampai sekarang kita belum pernah minta obat pak dokter, masih kita usahakan minum herbal. Kalau mau hilang dia penyebab itu no, karena darah tinggi, dia kreatin terlalu tinggi. Jadi memang dokter dah kasihkan obat no, kasih turun itu. Cuma sampai sekarang Oma belum ulang periksa dia apa dia so turun atau belum. Kalau tekanan darah tinggi memang betul. Kalau orang berpikir, kalau orang makan salah, umpamanya sudah lebih garam atau yang berlemak itu tetap dia mesti naik. Cuma yang terutama itu orang mesti pikir-pikir, jangan terlalu berpikir. Karena memang itu kalau dapat shock dia mesti naik. Iya. Jadi itu no tu orang pengeluhan kom rupanya orang dapat obat hipertensi itu yang orang minum sekarang amlodipin, apa nih? Ada kalau itu mat kita tidak hafal tuh obat. Neometor. Cuma pagi minum sekali, malam obat lain. Cuma memang itu ada perubahan, cuma pengalaman kalau memang banyak berpikir tetap tidak mau tidur. Naik, bukan cuma naik 10, paling 20, 30. Itu no yang dia bikin orang. Jadi betul no tuh orang mesti rutin minum obat, makan sayur. Cuma karena dia dapat asam urat mau makan tuh sayur hijau ini boleh. Iya, kalau buah-buah boleh. Kurang kebodokan kalau ada duit tentu boleh beli no, cuma begitu. Memang saran dari ya medis memang mesti begitu. Itu. Jadi orang pengeluhan, misalnya orang obat ini sudah lalu lama orang dah minum, apa boleh ganti? Lain kali bikin bangka kaki, kalau amlodipin pengalaman. Kalau terlalu minum obat itu memang mau naik itu mau bangka. So, mau kombinasi dengan asam urat itu no. Siapa tahu boleh kasih apa dokter ke apa tuh. Jadi Oma apakah tuh obat itu boleh ganti atau tidak? sama dengan kok amlodipin Oma
dia fungsi itu mau saya besar pembuluh Ya darah. iyo. Jadi kadangkala kaki itu atau apa mumpang kanu karena pembuluh darah kan semua besar. Jadi kalau ada asam urat. Cuma tadi ini pengalaman, kalau tensi naik tetap mesti minum bawang putih, dia turun jadi normal. Sesuai dengan Mar kalau terus ya nak mau apa dia bawang putih, dia mau naik memang. Itu kan cuma saran dari banyak kali baca di sini tuh apa yang orang boleh minum boleh bantu penyakit dan supaya tidak terlalu ada berapa obat Pak kita kemarin juga baru ambil obat tuh itu memang dokter kasih mas tetap begitu tuh obat itu betul-betul memang pengalaman memang tuh obat memang dia bikin rusak ginjal betul itu orang memang dia rasa syukur-syukur kalau dari mulai dapat darah tinggi kontoran nyandak mau minum tuh obat itu kalau orang terlalu banyak obat itu dan susah sekali kalau orang bebas makan. So, banyak kali makan ketekulan nasi, dan sayur lebih banyak, so nak makan daging. Ya kalau ada undangan, kurang mau pilih mana yang boleh, mana. Begitu no orang yang dapat darah tinggi. Karena kita dapat darah tinggi dari umur 50. Itu no kita. Jadi kalau Betul, kalau bilang merokok ting apa kamu jotari. Itu for laki-laki. Nyanak jangan minum minuman keras kita sedangkan di botol nyanak pernah minum macam Coca-Cola, nggak jangan minum. Kenapa kita mesti naik dalam darah? Ya, karena itu sama dengan Oma bilang tadi mau ke pembuluh darah atau dari apa? Itu karena faktor umur. Ya. Faktor umur mungkin ada umat genetik kan faktor genetik itu Genetik dari turunan dari papa atau mama bagi orang yang tinggi. Ya, jadi itu jadi faktor genetik, dan umur. Kalau umpamanya turunan kak, Iya. kalau orang bapak memang diabetes mati katanya. Cuma kita sekarang tapi gula ini 76 karena kita jabatas itu Manis-manis. kurang nyandak jangan minum teh gula so 30 tahun kita tidak minum teh gula. Kalau cookies memang kalau tak makan Penting. tapi ada batasnya. Jadi kita ada apa dokter di Manado memang kita 76 gula. Dia bilang kalau kurang dan kata naik tadi. Iya, bagus lagi kalau sudah di bawah sekali. Ya, Kalau di bawah sekali lagi itu sangat bagus. iya, no. Ya susah. Mal. Pernah kita 3 bulannya tidak pernah apa gula. Koding nado kok tak pusing. Jadi lemah, so nggak ada kuat, siapa ini? So sama-sama dengan garam. Terus tuh anak-anak bilang, coba kak mama minum teh gula sedikit. Memang jadi, no? Nanti boleh berjalan. Jadi bingung-bingung kok dia pengalaman kalau nggak gula kok nggak ada garam. Jadi sebenarnya itu orang cuma dengar di sini baca sih betul pengalaman itu. Jadi kalba poso boleh kalba poso. Iya. Itu
itu. Jadi Oma trompe Kuat sedikit. Jadi trompe pesan po Oma, cegah hipertensi dengan pola hidup yang sehat, periksa tekanan darah secara rutin dan jadikan kesehatan sebagai prioritas. Mari tolong bersama-sama menjaga tekanan darah agar tetap normal dan menjaga komplikasi yang berbahaya.